Islam sangat memuliakan kedudukan perempuan. Banyak sekali ayat Al-Quran yang membahas tentang perempuan dan kontribusinya dalam keluarga dan negara. Bahkan Allah mendedikasikan satu surat An-Nisa untuk perempuan. Namun, jika kedudukannya begitu mulia, kenapa Hawa dituduh penyebab diusirnya Adam dari surga? Benarkah Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam yang bengkok? Lalu, bolehkah perempuan menjadi pemimpin, termasuk menjadi imam dalam salat berjamaah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Allah telah menciptakan manusia terdiri dari lelaki dan perempuan yang masing-masing memiliki fisik dan karakter yang berbeda. Tidak untuk dibeda-bedakan, tapi untuk saling mendukung dan melengkapi. Dalam Al-Quran sendiri, perempuan seringkali disebut-sebut. Allah bahkan membuat surat An-Nisa khusus untuk perempuan. Ada juga surah Maryam, perempuan suci yang merupakan ibunda dari Nabiullah Isa alaihi salam. Sudah jelas bukan? Islam sangat menjunjung tinggi perempuan. Kedudukannya begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah bahwa Dia menciptakan untuk kamu kaum pria, istri-istri kamu yang sejenis dengan kamu, agar kamu merasa tenang di sampingnya, dan Dia menciptakan kasih sayang di antara kamu. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Banyak pula hadis yang mengungkapkan keistimewaan perempuan. Salah satunya adalah keistimewaan doa oleh perempuan. Doa yang dipanjatkan oleh perempuan akan lebih diijabah oleh Allah. Hal ini sesuai dengan sifat perempuan yang lebih penyayang. Rasul bersabda bahwa ibu lebih penyayang daripada bapak, dan doa orang penyayang tidak akan sia-sia. Subhanallah. Begitu mulia perempuan dalam Islam, sosoknya begitu diagungkan dan dijaga kemurniannya. Hal ini tentu jauh berbeda dengan kondisi perempuan jauh sebelum masa Rasulullah. Pada masa jahiliyah, perempuan didiskriminasikan. Bahkan perempuan tidak dianggap mempunyai ruh dan tidak berhak atas dirinya sendiri. Astagfirullahalazim. Peradaban Yunani yang konon dikenal sebagai peradaban Renaissance atau peradaban yang lahir kembali, nyatanya tidak menghargai keberadaan perempuan. Pada masa ini, perempuan dirampas hak atas dirinya sendiri. Membaca dan menulis adalah hal yang dilarang. Perempuan tak punya pengaruh pada kehidupan sosial. Satu-satunya cara agar perempuan dihargai adalah dengan menjadi hetairai atau pelacur kelas atas. Perempuan terhormat yang tidak menjadi hetairai malah disekap di rumah. Seorang perempuan tak boleh menampakkan batang hidungnya ataupun mengeluarkan suara sedikit pun ketika tamu berkunjung. Ia juga hanya dibekali pengetahuan minim tentang rumah tangga, karena pengetahuan intelektual merupakan pengetahuan yang identik dengan hetairai. Sungguh nyata rendahnya perempuan pada masa ini. Suami berhak untuk menjual, mengusir, menganiaya, bahkan membunuh istrinya sendiri. Perempuan memang telah diperbolehkan memiliki usaha, namun hasil jerih payah mereka menjadi hak milik keluarga lelaki. Hal ini terus berlangsung sampai abad ke-6 Masehi. Dari masa ke masa, perempuan selalu dianggap penghuni kelas 2. Ketika seorang perempuan berpendidikan muncul di abad pertengahan, hal ini dianggap tidak wajar. Dokter perempuan pertama di dunia, Elizabeth Blackwell, harus mengalami boikot dari teman-temannya di tahun kelulusannya, tahun 1849, karena perempuan dianggap tidak wajar untuk mengenyam pendidikan. Pada zaman jahiliyah, kelahiran anak perempuan adalah sebuah aib. Seorang ayah akan murka ketika istrinya melahirkan bayi perempuan. Maka itu, bayi-bayi itu dikubur hidup-hidup.
tekanan sosial inilah, seorang ibu bahkan menggali lubang ketika dia akan melahirkan. Jika anaknya perempuan, ia akan menguburnya hidup-hidup dalam lubang yang sudah dibuatnya. Allah benar-benar melaknat tindakan ini, seperti pada firman-Nya. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang ramai disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Surah An-Nahl ayat 58-59. Kedatangan Nabi Muhammad membawa pencerahan pada umatnya. Tradisi kubur bayi ini dihilangkan dan banyak umat yang insyaf bertobat atas kesalahan pada zaman jahiliyah. Pada masa Nabi ini, perempuan dikembalikan haknya. Salah satunya adalah hak untuk belajar. Ilmu diserap sebanyak-banyaknya oleh perempuan asalkan sesuai akidah. Saat itu, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, dikenal sebagai perempuan yang amat cerdas. Ia adalah pembawa riwayat paling otentik karena hidup berdampingan dengan Nabi. Aisyah radhiyallahu anha dianugerahi ingatan yang tajam sehingga bisa menyampaikan sunnah-sunnah Nabi kepada umat. Begitu luas ilmunya sampai disebutkan bahwa jika ilmu seluruh wanita dikumpulkan dan dibandingkan dengan ilmu Aisyah, maka ilmu Aisyah radhiyallahu anha akan lebih banyak. Tak hanya di bidang pendidikan, perempuan pun diperbolehkan untuk berjihad layaknya laki-laki. Salah satu yang paling dikenal adalah Nusaibah binti Ka'ab. Ia ikut berjihad pada perang Uhud dengan memasak air kepada prajurit dan mengobati yang terluka. Bahkan Nusaibah pun ikut mengangkat pedang untuk melindungi Rasulullah. Saat itu, kondisi pasukan muslim sedang kocar-kacir. Seorang muslim berlari mundur sambil membawa perisainya. Rasul pun berada dalam bahaya tanpa perlindungan. Seketika itu juga, Nusaibah mengambil perisainya dan menghadang bahaya demi melindungi Rasul. Sabda Rasulullah, "Tidaklah aku melihat ke kanan dan ke kiri pada pertempuran Uhud, kecuali aku melihat Nusaibah binti Ka'ab berperang membelaku." Begitu beraninya Nusaibah mengayunkan pedangnya, ia dijuluki Ummu Umarah, pahlawan perempuan yang mempertaruhkan jiwa raga demi Islam. Nusaibah radhiyallahu anha bahkan ikut berjanji setia bersama 70 orang lelaki untuk sanggup mati di jalan Allah di Baitur Ridwan. Maha besar Allah yang menciptakan perempuan dengan kemuliaan yang menyertainya. Perempuan juga diakui kecerdasannya dengan mengizinkan mereka untuk mengambil posisi penting dalam masyarakat. Adalah Ashifa binti Abdullah, seorang perempuan yang dipercaya oleh Umar bin Khattab untuk menjadi manajer pasar Madinah karena kecerdasannya. Pada masa kekhalifahannya, Umar bin Khattab sangat menghormati Ashifa dengan mendahulukan pendapatnya, menjaga dan mengutamakan kecerdasan pemikirannya. Ashifa berhak untuk mengawasi persaingan sehat di pasar dan menindak riba, penipuan, dan permainan pasar lainnya. Ketika orang lain mempertanyakan keputusan Umar mengangkat Ashifa dan ingin menjatuhkannya, maka Umar berkata, "Jika ada yang ingin menjatuhkan Ashifa, maka itu sama saja dengan menjatuhkanku." Bahkan seorang Umar bin Khattab yang dikenal keras mengakui kecerdasan perempuan. Sebuah hadis riwayat Ahmad menyebutkan, salah satu ciri laki-laki terhormat adalah yang paling baik dan bersikap lemah lembut terhadap istrinya. Subhanallah, kemuliaan seorang lelaki diukur dari caranya memuliakan perempuan. Namun kenapa perempuan disalahkan atas pengusiran Adam dan Hawa ke bumi? Pandangan jelas dalam Al-Qas setan menggoda keduanya hanya Hawa semata. Simaklah surah Al-Baqarah ayat 36. Lalu kedua itu kan dari keadaan yang mereka nikmati sebelumnya.
Bahkan Adamlah yang disebutkan sebagai penanggung jawab kesalahan karena Adam bertanggung jawab dan menjadi pemimpin atas istrinya Hawa. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepadamu pohon kuldi dan kerajaan yang tidak akan punah?" Quran Surat Toha ayat 20. Pandangan yang mempersalahkan Hawa berasal dari ajaran Yahudi. Dalam kitab Genesis disebutkan dialah yang menyebabkan Adam dihukum dan diusir dari surga. Bahkan berbagai gejala kewanitaan seperti menstruasi dianggap sebagai kutukan. Jelas keliru ketika mengkambing hitamkan perempuan, karena manusia sejatinya diturunkan ke bumi untuk mengemban tugas mulia dari Allah sebagai khalifah atas makhluk lainnya. قال إن Dan ingatlah, tatkala Tuhan engkau berkata kepada malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah." Berkata mereka, "Apakah engkau hendak menjadikan padanya orang yang merusak di dalamnya dan menumpahkan darah, padahal kami bertasbih dengan memuji engkau dan memuliakan engkau?" Dia berkata, "Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Saling berwasiatlah kalian untuk berbuat baik kepada perempuan, karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah bagian paling atasnya. Jika kamu berusaha meluruskannya, kamu akan membuatnya patah, dan jika dibiarkan, ia akan terus bengkok. Karena itu, saling berwasiatlah kalian untuk berbuat baik kepada perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Meskipun sanadnya soheh, sebagian feminis seperti Rifat Hasan menilai hadis ini bertentangan dengan Al-Quran karena Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Pendapat ini mengundang banyak kritikan. Yang dimaksud hadis ini lebih bermakna metafora, seperti yang dikemukakan oleh para ulama seperti Syekh Rasid Ridho dalam Tafsir Al-Manar dan Syekh Yusuf Qardawi. Dalam hadis ini, Rasulullah memerintahkan kaum laki-laki untuk memperlakukan istri dengan lemah lembut dan tidak tergesa-gesa dalam memperbaikinya jika menemukan sesuatu yang tidak disukai. Apalagi dalam hadis lain, riwayat Bukhari, dijelaskan perempuan itu seperti tulang rusuk. Jika kamu ingin membetulkannya, kamu akan mematahkannya. Imam Bukhari dalam kitabnya An-Nikah menerangkan bahwa hadis ini menyatakan sifat fitrah wanita, bukannya hakikat kejadiannya. Karena itulah, memperlakukan perempuan haruslah dengan bijaksana dan lembut, karena sifat perempuan tidak sama dengan lelaki. Jika berbuat kasar untuk merubah karakter perempuan, akan fatal sefatal meluruskan tulang rusuk yang bengkok. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa penciptaan perempuan dan lelaki adalah dari jenis yang sama. Tak ada perbedaan antara perempuan dan lelaki saat penciptaannya.
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari nafs yang satu atau sama, dan darinya Allah menciptakan pasangannya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan lelaki dan perempuan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Feminisme merupakan gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan lelaki. Misi yang diusung adalah kesetaraan hak dan kesempatan untuk perempuan seperti yang diberikan pada lelaki. Melihat definisi tersebut di atas, sudah jelaslah bahwasanya Islam tidak mengenal gerakan feminisme. Karena jauh sejak zaman Rasulullah, perempuan telah diangkat martabatnya, diberikan haknya untuk belajar, bekerja, dan memainkan peranan dalam masyarakat layaknya seorang lelaki. Zaman modern seperti sekarang ini, banyak perempuan yang bekerja di luar rumah. Haramkah hal tersebut? Benarlah bahwa surat Al-Ahzab ayat 33 menyebutkan, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Menjadi seorang ibu rumah tangga memang adalah pekerjaan yang sangat mulia, karena di tangan merekalah generasi muda tangguh penerus bangsa dilahirkan. Sebuah negara akan maju dengan didikan dini seorang ibu terhadap anaknya. Seorang anak sangat membutuhkan kehadiran ibunya untuk membentuk kepribadian yang kuat dan penuh kasih sayang. Mengabaikan kebutuhan dasar anak adalah berarti mengabaikan jati diri perempuan. Seorang ibu rumah tangga sudah dijanjikan oleh Allah pahala yang melimpah dan pintu surga yang siap terbuka. Bahkan amalan seorang ibu rumah tangga disamakan dengan perjuangan jihad berperang di jalan Allah. Pekerjaan salah seorang di antara kalian di rumahnya menyamai amalan para mujahidin fisabilillah. Hadis riwayat Al-Bazar. Begitu tinggi derajat seorang ibu rumah tangga. Namun demikian, seorang ibu yang memutuskan untuk bekerja juga tidaklah salah. Asalkan hal tersebut dilakukan untuk membantu kelangsungan hidup keluarga. Bekerja juga menjadi sesuatu yang sunnah atau wajib bila seorang perempuan menjadi janda dan tidak ada yang menanggung kehidupan ekonominya. Daripada meminta-minta, Allah lebih menyukai yang berusaha bekerja dengan kemampuannya. Perempuan yang bekerja untuk membantu keluarganya juga diizinkan, seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 23. Kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumi ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya, sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Al-Qasas ayat 23. Meski perempuan diizinkan bekerja, namun tetap harus menaati akidah dan wajib menjaga martabat diri, suami, dan keluarganya. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31. Lalu bagaimana dengan pekerjaan rumah tangga yang ditinggalkan ibu yang bekerja? Tidaklah salah atau memalukan jika suami turut membantu. Asma, putri Khalifah Abu Bakar, dibantu oleh suaminya untuk urusan rumah tangga, seperti juga ia membantu suaminya dalam memelihara kuda, menyabit rumput, dan juga menanam benih di kebun. Sejarah telah membuktikan bahwa perempuan tak hanya lembut budi pekertinya, namun cerdas kritis pola pikirnya. Tak heranlah banyak pemimpin perempuan bermunculan. Karena kemampuannya, perempuan diserahi tanggung jawab untuk mengisi posisi penting. Bahkan ada perempuan yang dipilih untuk memimpin sebuah negara. Salah satunya adalah Benazir Bhutto. Dia adalah Perdana Menteri perempuan pertama yang dipilih oleh Pakistan yang notabene adalah negara Muslim. Bagaimana Islam memandangnya? Bolehkah perempuan memimpin kaum lelaki? Kontroversi bermunculan terkait kepemimpinan perempuan. Penolakan berdasarkan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Namun, banyak ahli tafsir yang menganggap bahwa arti pemimpin dalam ayat ini adalah dalam lingkup keluarga.
Penolakan lainnya didasarkan sabda Rasul, yaitu tidak akan berbahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Hadis ini diriwayatkan ketika masa kerajaan Persia. Saat itu, putri Raja Persia, Kisro, menggantikan ayahnya menjadi raja. Masyarakat Persia saat itu kurang menghargai keberadaan perempuan, maka itu sangatlah wajar dan bijak jika Rasul mengucapkan hal tersebut. Syekh Yusuf Qaradawi berpendapat untuk memahami hadis harus dikembalikan kepada kaidah umum. Hubungan antara laki-laki dan perempuan sama dalam beribadat kepada Allah, berdakwah untuk agamanya, dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagian mereka adalah aulia bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang makruf, mencegah yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 71. Menurut Yusuf Qaradawi, seorang perempuan boleh saja berkarir di luar rumah dengan syarat tidak melanggar kode etik kesopanan yang diajarkan syariat Islam, tidak mempertontonkan kecantikannya kepada orang lain sehingga mengumbar nafsu, dan tidak melakukan pergaulan bebas atau berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrim. Oleh karena itu, boleh-boleh saja jika ada kesempatan perempuan menjadi pemimpin. Seorang perempuan berhak untuk maju dalam kancah politik, tetapi dengan tujuan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Alhamdulillah, Islam telah menempatkan perempuan pada posisi tertinggi yang sangat mulia dan dihormati. Sudah sepatutnya lah kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan dan perlakuan yang begitu suci pada perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.